Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap detik ada manusia yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Setiap waktu doa-doa dilantunkan. Tapi tahukah kalian, Ka'bah bukan hanya simbol ibadah. Ini adalah titik awal sejarah manusia, penanda keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saksi ribuan tahun perjalanan umat. Sahabat beriman, di video kali ini kita akan membahas keajaiban-keajaiban Ka'bah yang jarang diketahui dunia. Bismillah, mari kita bahas. Yang pertama, pusat bumi, disebut titik poros energi dunia. Banyak ilmuwan muslim, bahkan non-muslim, mengakui bahwa Ka'bah terletak di titik sentral bumi. Dalam riset kontemporer, posisi Ka'bah disebut berada pada garis lintang yang membelah utara dan selatan secara sempurna. Bahkan arah putaran tawaf yang berlawanan dengan arah jarum jam, sama seperti putaran elektron, planet, dan galaksi. Lalu apakah ini kebetulan? Atau ada tanda bahwa Ka'bah memang dirancang untuk menyatu dengan hukum alam semesta? Yang kedua, tidak ada bayangan di sekeliling Ka'bah pada waktu tertentu. Fakta unik lainnya, setiap tahun tepat pada waktu-waktu tertentu, matahari berada tepat di atas Ka'bah. Akibatnya tidak ada bayangan sama sekali di sisi bangunan Ka'bah. Peristiwa ini juga dimanfaatkan untuk mengoreksi arah kiblat di seluruh dunia. Ka'bah bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga penunjuk arah bagi umat manusia. Yang ketiga, tidak pernah sepi dari ibadah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Riwayat menyebutkan, Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 96, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Imran ayat 96. Artinya, Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang diturunkan dari langit ke bumi. Semenjak itu, manusia tidak pernah berhenti beribadah di sana. Yang keempat, tidak ada burung yang terbang tepat di atas Ka'bah. Pernahkah kalian memperhatikan burung-burung berterbangan di atas Masjidil Haram, tapi tidak satu pun melintas tepat di atas Ka'bah? Ada yang mengatakan karena pengaruh magnetik dari poros bumi. Ada yang meyakini itu adalah kehendak Allah untuk menjaga kesucian Ka'bah. Dan sampai hari ini, fenomena ini terus terjadi, seakan-akan langit di atas Ka'bah punya perlindungan yang tak terlihat. Tidak satupun makhluk bisa seenaknya melintasinya. Lalu apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kelima, tempat malaikat tawaf sebelum langit dan bumi diciptakan. Dalam riwayat, sebelum manusia diciptakan, para malaikat sudah bertawaf di sebuah tempat di langit ketujuh yang disebut Baitul Ma'mur. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya untuk beribadah, dan mereka tidak pernah kembali lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Ka'bah di bumi adalah bayangan Baitul Ma'mur di langit. Yang keenam, semua umat Islam wajib menghadap ke arah kiblat, tidak peduli dimanapun kamu berada. Saat sholat, kita semua menghadap wajah ke satu titik, yaitu Ka'bah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 144, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, Taurat, dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Ini adalah bentuk persatuan spiritual umat Islam yang tidak pernah dimiliki oleh agama manapun. Air Zam-Zam, air yang tidak pernah habis sejak ribuan tahun. Di samping Ka'bah, ada satu lagi keajaiban abadi, yaitu sumur Zam-Zam. Sumber air ini muncul dari hentakan kaki Nabi Ismail kecil
saat ibunya Hajar berlari-lari antara Safa dan Marwah untuk mencari air di padang pasir yang gersang. Dalam hadis riwayat Bukhari, maka Allah mengutus malaikat Jibril, lalu dia mengentakkan tumitnya atau sayapnya dan keluarlah air. Hadis riwayat Bukhari. Air Zam-Zam tidak pernah kering, padahal jutaan orang meminumnya setiap hari. Ini bukan air biasa, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, pancuran emas Ka'bah, tempat mustajab berdoa. Ada di sisi utara Ka'bah, terpancang sebuah pancuran kecil dari emas yang menempel di atap Ka'bah. Itulah Mizab Rahmah atau pancuran rahmat. Saat hujan turun, air dari atap Ka'bah akan mengalir lewat pancuran itu, jatuh ke area Hijr Ismail, tempat yang dipercaya sebagai bagian dari Ka'bah. Dan area itu adalah salah satu titik doa paling mustajab di dunia. Rasulullah sendiri sering berdoa di tempat itu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Mereka yang bisa sholat di bawah pancuran itu diyakini sedang berada di tempat paling dekat dengan rahmat Allah. Yang terakhir, Hajar Aswad, batu surga yang pernah putih bersinar. Di salah satu sudut Ka'bah tertanam sebuah batu hitam, Hajar Aswad. Batu ini bukan batu biasa, karena batu ini berasal dari surga. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, Hajar Aswad itu turun dari surga, lebih putih dari susu, namun dosa-dosa manusia yang menjadikannya hitam. Bayangkan, dulu batu ini bersinar putih, namun karena dosa-dosa anak manusia, warnanya berubah menjadi hitam legam. Dan kini meskipun sudah tidak lagi putih, ratusan ribu tangan menggapainya, jutaan bibir menciumnya, karena ia menyimpan cinta yang dalam kepada Allah. Rasulullah sendiri pernah mengecup Hajar Aswad, dan sejak itu para sahabat mengikutinya, bukan karena menyembah batu, tapi karena mengikuti jejak cinta sang Nabi. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ka'bah adalah pusat dunia, pusat spiritual, dan pusat perhatian seluruh langit. Ka'bah bukan hanya bangunan tua, tetapi rumah Allah di bumi. Setiap detik ada doa yang mengalir, ada tangisan yang tercurah, dan ada jiwa yang kembali berserah. Jadi itu keajaiban-keajaiban Ka'bah. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.